Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Apri Nuryanto selaku Kajur Jurusan Pendidikan Teknik Mesin. Kemudian yang terhormat ada Prof. Dwi selaku Koordinator Prodi S2 PTM. Yang terhormat ada Bapak Zain Taufik. Kemudian Bapak dosen yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang terhormat juga Bapak-Bapak pendaftar RPL baik untuk S1 dan S2 PTM. Alhamdulillah malam ini kita bisa sarang-sarang berkumpul untuk berkoordinasi mengenai review input data di sistem mengenai segala macam berkas-berkas yang harus disiapkan. Nanti juga ada penjelasan sedikit mengenai proses asesmen yang akan dilaksanakan. Monggo nanti Bapak dan Ibu peserta bisa memperhatikan paparan dari Pak dan Prof. Dwi selaku masing-masing Prof. Dwi. Nanti jika ada pertanyaan monggo bisa ditanyakan agar Bapak-bapak dan Ibu peserta RPL itu tidak ada kesalahan dalam penginputan untuk data-data dievaluasi diri. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Untuk berikutnya saya langsung berikan kepada Bapak Apri Nuryanto selaku Kajur dan Prodi S1 Pendidikan Teknik Mesin kepada Pak Aprianto. Semoga Pak dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Bowo. Suara sudah kedengeran nggih? Oke, sangat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak semuanya. Ya, Bapak, Mas, ya. Yang terhormat di sini ada Prof. Dwi, Pak Zainur, Mas Bowo, mungkin yang lain siapa ini, dosen yang lain kelihatannya belum kelihatan, dan para peserta untuk program RPL untuk S1 dan S2 Pendidikan Teknik Mesin. Mas dan Bapak semuanya, hari ini kita mempertemukan lagi supaya harapannya apa-apa yang di-upload di sistem nanti kalau nggak salah sampai tanggal 27 itu bisa sesuai dengan yang diharapkan. Ya, sehingga nanti yang menjadi permasalahan dan sebagainya kaitannya dengan upload di sistem itu nanti bisa ditanyakan atau didiskusikan di malam ini. Nah, para peserta semuanya yang saya hormati, pada prinsipnya malam ini kita itu mereview lagi ya, karena kemarin sempat saya melihat atau mungkin Pak Zainur atau Prof. Dwi melihat itu kalau yang dibuka di sistem kok masih banyak yang kosong atau isi dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu kan nanti terpaksa ya mungkin bisa kita cancel ya. Walaupun mungkin jatah kita 16 misalkan itu S1 dan S2, tetapi kalau dari persyaratan minimum itu tidak memenuhi ya mungkin karena kalau itu diikutkan itu nanti kayak seperti reguler, jadi kasihan mahasiswa terlalu berat mungkin. Nah itu mungkin pertemuan malam hari ini untuk antisipasi itu supaya nanti yang terseleksi itu juga walaupun Anda mengambil mata kuliah lagi misalkan harus mepetnya harus ada mata kuliah yang harus diambil itu tidak terlalu lama. Atau mungkin kita juga punya skema juga mungkin nanti mata kuliah yang mungkin kiranya itu bisa misalkan Anda belum melakukan tetapi itu bisa di RPL-kan di tempat kerja saudara karena ini kan syarat minimal kan sudah 2 tahun kerja ya.
Kalau itu bisa di RPL-kan ya nanti tinggal kita menggunakan pola tugas-tugas sehingga tidak diwujudkan dalam bentuk kuliah tetapi mungkin dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan sehingga bisa menghasilkan nilai dan Anda bisa lulus. Saya sebelum mereview ke inputan mungkin saya ingin membuka sedikit ya karena kemarin banyak yang ditanyakan. Sudah kelihatan ya ini yang saya tampilkan. Ini sudah saya share di grup juga, tolong nanti dibaca lagi. Jadi intinya kita menerima untuk program sarjana dan program magister. Nah untuk magister ini paling nggak sudah lulus S1 dan program sarjana ini walaupun di sini itu sudah bisa lulus SMA, D1 dan D1 ke atas. Tetapi mungkin nanti kita ada seleksi juga kalau nanti yang SMA itu terlalu banyak atau mungkin D2 ke bawah ini ya, D2, D1, SMA itu terlalu banyak yang kuliah yang harus diambil, itu mungkin nanti mohon maaf nanti mungkin akan kita seleksi karena kalau kasihan kalau terlalu banyak dan nanti polanya jadi seperti reguler kalau RPL-nya tidak punya. Ya apalagi yang ada kemarin nggak salah ada yang fresh atau apa ya. Kalau yang fresh ya juga dari persyaratan sebetulnya nggak masuk itu. Cuma kelihatannya sudah di administrasi sudah dipilah. Tapi saya juga belum bisa memilah semuanya karena belum data-data itu kan terpusat terus baru kita yang bisa kita lihat hanya yang di sistem. Para peserta RPL semua yang kami hormati, jadi sampai tanggal 27 ini kesempatan Anda untuk menginput ya. Nah ini yang untuk RPL untuk sarjana paling enggak nanti ada 2 ya, pola memperoleh SKS dan transfer SKS. Nah kalau yang pernah D3 atau pernah kuliah S1 tapi nggak lulus, ya ini berarti pakai yang ini, nilai-nilai itu nanti bisa kita akui pakai transfer SKS. Tetapi kalau Anda punya pekerjaan, punya hal-hal yang bisa kita nilai sesuai dengan kriteria mata kuliah yang ada di RPL itu, nah nanti bisa diajukan aja untuk rekognisinya, memperoleh SKS. Nah dari kedua ini nanti dicek terus nanti akan terlihat mana-mana yang harus mengambil mata kuliah lagi atau tidak. Nah ini jadi kalau ngambil mata kuliah lagi Anda harus menempuh lebih dari 1 semester lagi, itu kan harapannya ini kan yang RPL ini kalau bisa ya 1 semester itu sudah selesai. Jadi yang belum skripsi tinggal yang S1 ya, yang belum skripsi tinggal nanti menyelesaikan skripsi, yang S2 ya nanti tinggal tesis. Sehingga harapannya dari bantuan yang 1 semester itu walaupun saya belum tahu persis karena kalau dilihat dari standar minimal bantuan itu kan belum memenuhi yang 2 juta berapa itu 400 atau berapa saya lupa. Dari standar itu mungkin nanti kalau yang diterima mungkin ada penambahan lagi ya, ada penambahan jadi dibantu 1 semester 2 juta sekian itu bantuannya. Tetapi kalau dari standar SKS nanti kelihatannya harus mengikuti yang misalkan untuk S1 misalkan 5 juta baru ada 2,5 berarti nanti kurang 2,5 lagi. Tetapi saya belum tahu persis, nanti coba saya tanyakan tentang kepastiannya untuk pembayarannya itu. Nah termasuk kalau nanti ada mata kuliah yang harus diambil itu banyak, harus mengambil semester berikutnya. Nah yang semester berikutnya itu harus membayar sendiri karena bantuan yang 2.400.000 berapa itu hanya diberikan hanya 1 semester di semester awal ini saja. Nah itu hanya stimulan saja. Nah ini baik untuk S1 sama S2 hampir sama.
Nah, saya mau tanya sedikit untuk yang S1 yang mengambil program RPL S1 yang ada di sini, ya, ada nggak yang dari lulusan SMA? Ada? Ada SMA lulus terus kerja mengambil S1 ada? Ada yang dari lulusan D1? Lalu lulusan D2? Nah, minimal paling enggak lulusan D3. Kalau kemarin kami tulis di syarat itu paling enggak walaupun di aturan itu bisa SMA, tetapi di awal ini kita memang membatasi dulu karena kalau dari SMA nanti kebanyakan mata kuliah yang harus diambil itu kasihan, jadi nanti agak lama. Nah, itu secara umum. Yang S2 juga polanya hampir sama. Nah, tapi tadi mungkin ada beberapa yang tinggal tesis saja, yaitu harapannya kalau yang tinggal tesis itu ya nanti bisa lebih cepat. Nah, saya mau share sedikit untuk yang di tempat kami, ya. Ini hampir sama yang dievaluasi untuk assessment, ya, yang di kita sebagai asesor dan mungkin yang di tempat saudara. Nah, ini di tempat saya mungkin baru 5, di tempat asesor yang lain mungkin kurang tahu. Karena mungkin kalau belum input ya juga belum ada di sini. Ini saya cek sekilas ini walaupun ditulis tapi sebenarnya belum itu ya. Untuk yang S1 itu ada 19. Kalau yang S2 saya nggak bisa buka, mungkin nanti Prof. Dwi bisa memberi contoh yang S2. Karena login S2 dengan S1 itu juga berbeda. Nah, untuk sebetulnya untuk yang di pendidikan teknik mesin ini kita ambil yang pokok-pokok saja. Jadi mata kuliah yang pokok-pokok yang kaitannya dengan pendidikan teknik mesin. Tapi mungkin di prodi lain, kalau Anda tahu, mungkin di prodi lain itu ada yang 50, 60, atau berapa mata kuliahnya banyak, yang MKU dan sebagainya itu dimasukkan. Lah ini karena kemarin kami membatasi itu paling enggak sudah D3, jadi mata kuliah MKU itu sudah lewat, sehingga yang MKU itu tinggal nanti masuk yang transfer SKS. Jadi yang MKU dan sebagainya sudah masuk di sana, sehingga kita tidak ada lagi untuk RPL-nya. Nah, nanti yang mungkin yang ada yang sesuai dengan yang ada di sini. Nah, kalau dilihat dari mata kuliah yang ada di sini, ya misalkan yang dari D3 ya, D3 teknik mesin, atau baik itu dari UNJ maupun dari luar atau yang lain, atau mungkin yang dari D3 terus mengajar, ya ini yang mau yang ke S1 dulu ya. Nah, paling enggak untuk kalau sudah mengajar ya misalkan atau di perusahaan, mungkin di perusahaan dia di bagian pengecoran ya, berarti yang pengecoran nanti ini bisa juga dari nilai RPL-nya atau dari nilai, kalau dulu waktu kuliah ada nilai mata kuliah juga bisa dari 2. Jadi buktinya bisa 2, nilai RPL dan nilai dari waktu kuliah. Ya, jadi tapi kalau kuliahnya di waktu D3 tidak ada pengecoran, dapat pengecorannya saat dikerja, berarti pengecorannya itu pakai RPL. Bukti bahwa Anda pernah membuat surat pernyataannya, apa yang dilakukan di perusahaan, seperti apa, pengecoran seperti apa, termasuk mungkin CAT, mungkin CNC, karena mungkin Anda kerja, ada beberapa yang kerja di pemesinan, ya. Nah, ini juga beberapa ini bisa yang terutama mungkin yang di perusahaan ya, kayak CAT, pengecoran atau apa itu bisa juga. Nah, yang KKN ini, misalkan contoh KKN itu juga bisa di RPL kan. Kalau kita lihat di sini ya, mungkin coba saya lihat sekilas yang di bawah dulu yang KKN misalkan. Karena ini ada yang ini siapa itu tadi namanya saya lupa. Ini kan ditulis tidak. Nah, KKN itu kan prinsipnya bagaimana Anda terjun di masyarakat, mengaplikasikan ilmu-ilmu yang pernah didapat di kampus, di sekolah, itu diaplikasikan di masyarakat. Nah, misalkan kalau di masyarakat pernah ikut kegiatan pemuda, pernah merancang kegiatan, ya memperdayakan pemuda, itu kan bagian dari masyarakat. Nanti buktinya apa? Mungkin surat keterangan dari
pemuda, sehingga di sini itu ada buktinya. Nanti ini surat keterangan apa. Recording in progress. Mohon maaf, ada noise sedikit. Yang berikutnya, misalkan mampu menerapkan ITEK secara teamwork, pernah membuat apa, ya, membuat produk apa atau apa. Ini bisa juga dilakukan di sini. Ya, jadi mungkin ada satu produk yang bisa dilakukan di sini. Karena produk itu harus digambar, berarti pakai CAD, ya, berarti bisa dilakukan di CAD, bisa dilakukan yang di tempat lain juga. Jadi satu bukti bisa masuk di beberapa kemampuan, capaian kemampuan yang bisa di RPL-kan. Nah ini, jadi kalau ini kan iman-iman, kalau ini tidak pernah, berarti nanti harus mengambil KKN. Kalau seperti ini tidak pernah, berarti semua. Terus ini dia nulis lagi tidak pernah. Ya, ini mampu mengolah tugas. Ini misalkan praktek kependidikan. Nah, misalkan D3 tetapi pernah mengajar, ya ini bisa beberapa bisa diahi. Tapi kalau nggak pernah mengajar, nggak pernah melakukan hal ini, ya ini kosong. Berarti kalau seperti ini ya nanti mengambil, misalkan lolos, ya, kalau lolos ya berarti mengambil kuliah. Nah, kalau semakin banyak yang tidak pernah ini agak berat, ya, agak berat karena nanti mungkin Anda bisa lama, padahal dibatasi untuk RPL ini kita batasi kalau nggak salah kemarin maksimal itu hanya 3 semester. Ya, syukur-syukur hanya 2 semester. Ya, kalau yang mengambil mata kuliah maksimal 3 semester. Nah, ini kalau yang diambil mata kuliahnya banyak, nah ini kemungkinan berat untuk nanti bisa diterima. Coba nanti dicari apa yang bisa Anda lakukan untuk mengisi yang ada di sini, karena kami juga nanti harus menyeleksi, karena ini saya lihat ini ada beberapa yang mengisi tidak, kalau ini tidak banyak kan, ya ini ada bukti pun ini yang kan cuma sedikit, yang lain misalkan ini pemesinan lanjut, ya. Kalau K3 misalkan mengoperasikan mesin fresh atau gerinda dengan menggunakan K3, ya paling enggak Anda pernah mengoperasikan mesin, ya, pemesinan lanjut, apakah fresh, gerinda atau apa itu. Nah, tentunya kalau di sini pernah melakukan, ya, mengoperasikan mesin gerinda kan mesti K3-nya ada. Kalau Anda tidak memahami K3 kan masuk Anda tidak. Nah, ini mungkin ditambah buktinya apa? Kalau di sini ada riwayat pekerjaan paling enggak kan ini. Cuma kalau pengetahuan keterampilan saat ini tidak kan syarat utama saat Anda bekerja itu biasanya kan yang diutamakan K3 lah. Ini paling enggak harus diisi paling enggak ada. Kalau syukur-syukur Anda bisa sampai sangat baik, ya, karena mungkin pernah memperoleh ISO tentang K3 misalkan 45001 dan seterusnya. Nah, itu kan bisa masuk di sini. Nah ini saya lihat masih ada beberapa yang tidak pernah ini. Ini nanti akan Anda kalau di target tadi 3 semester ini baru untuk mengambil mata kuliahnya aja nanti enggak habis waktunya, belum nanti kalau yang S1 kan harus skripsi. Rata-rata skripsi itu anak yang serius sekali baru bisa 1 semester. Ya, rata-rata itu 2 semester untuk menyelesaikan skripsi itu rata-rata kebanyakan. Ya, padahal nanti ya skripsi kan wajib diambil ini. Walaupun di tulisan di sini tidak ada. Yang skripsi itu adalah wajib tempuh. Wajib tempuh yang harus Anda dilakukan. Jadi kalau Anda sudah selesai semua materinya, ini ada semuanya, berarti nanti tinggal skripsi. Nah, ini saya lihat sekilas ada beberapa bukti ini yang masih kebanyakan ini secara umum masih banyak yang kosong. Terus untuk bukti juga nanti coba ini kita cek, ya, kemarin itu nggak bisa nyambung. Ini misalkan memahami tentang stres kerja, manajemen stres, ini kaitannya dengan K3. Kalau K3 ini ada, maka K3 yang di bawah itu tadi ya bisa dimasukkan di sini. Kalau tadi ditulis tidak pernah, ya harusnya ditulis pernah. Coba nanti kita lihat buktinya. Nah, ini sudah ada buktinya, keterangannya, ya. Nah, ini ada bukti, ada keterangannya. Nah, bukti semacam ini ada buktinya. Tetapi bukti ini harus kita kita baca lagi, kita cek lagi. Jadi di dalam
sebentar ini saya nggak bisa buka ke slide berikutnya. Sebentar ini saya cek. Nah, di sini kita kan harus mengisi VATM. Nah, ini VATM kalau coba saya share ini, karena itu yang nanti akan kita nilai ya, yang di sini mana. Nah, sebentar, ada valid, ada mana VATM. Sebentar. Nah, ini sudah kelihatan ya. Tadi sudah ada buktinya, ya sudah ada buktinya, tapi terdapat hubungan yang jelas antara bukti dengan yang diperlukan indikator yang dinilai. Asli, otentik, ya tadi buktinya ada, tapi otentik atau enggak kan perlu kita cek. Nah, buktinya itu kalau valid yang tadi itu mungkin kalau di perusahaan ya mungkin syukur-syukur dicap oleh perusahaan, sehingga itu menunjukkan bahwa memang asli gitu. Itu memang Anda melakukan di sana dengan dibuktikan. Kalau yang tadi itu kan enggak ada capnya ya. Atau surat mungkin kalau nggak cap Anda tanda tangan, stempeli atau apa yang menunjukkan bahwa ini memang milik saudara, tidak mengambil, bukan miliknya orang lain ya. Ya, jadi valid ya, memang itu nyambung dengan buktinya tadi, antara misalkan tadi K3 ada di perusahaan juga ada K3-nya ya. Nah, itu mungkin bisa masuk. Terus asli apa enggak? Setelah isi valid, kalau tidak asli ya nanti yang di asli tidak difilter. Terus terkini atau enggak? Ini misalkan bisa enggak mendemonstrasi pengetahuan, keterampilan terkini. Ini mungkin nanti ke depan nanti mungkin saat assessment nanti coba kita lihat lagi ya. Mungkin nanti kita kombinasi dengan wawancara. Tetapi ini secara kemarin sudah dirapatkan, tetapi nanti teknisnya seperti apa kita belum tahu persis ya. Nanti mungkin nanti untuk assessment setelah kita nilai mungkin akan kita cek melalui wawancara. Nanti link Zoom dan sebagainya akan kita sharekan di Zoom. Terus apakah bukti itu mencukupi, apakah tidak? Jika indikator hasil belajar cukup dinilai dan sebagainya. Nah, nanti ini yang dinilai oleh asesor tadi. Nah, ya itu ya. Jadi bukti-bukti itu yang di sini memang harus mendukung. Nah, itu mendukung ini. Misalkan sini K3, ada sertifikat kompetensi. Kompetensinya harus kompetensi K3. Ini kompetensinya apa? K3 atau bukan? Ini sertifikat kompetensi untuk apa ini? Disebutkan Perdana Menteri tentang kriteria kelulusan. Ini ujian sekolah, ujian nasional. Nah, ini kalau kaitannya dengan K3-nya, ini masih perlu kita cermati lagi, ya, karena ini sertifikat kompetensi apa, ini kurang begitu muncul di sana. Tentang kriteria kelulusan, ini kan ujian sekolah ya, peraturan badan standar tentang pendidikan prosedur operasi ujian. Nah ini belum begitu, walaupun punya, tetapi ini belum begitu jelas yang merujuk langsung ke tadi, misalkan ini tentang K3 dan seterusnya. Nah itu kalau syukur ada sertifikat memang pernah K3, itu akan sangat mendukung. Walaupun mungkin di pekerjaan juga mungkin ada. Nah itu sedikit, karena ini saya lihat beberapa itu di sistem itu masih banyak yang kosong gitu loh. Syukur-syukur Anda bisa menunjukkan bukti apa, mungkin bisa keterangan atau apa yang ditulis, silahkan di-upload di situ. Jangan sampai bukti itu tidak ada buktinya, terus tidak tidak valid, tidak orisinil dan sebagainya. Terkini, mencukupi, itu harus itu ada semuanya. Sehingga kalau itu ada, nanti buktinya ada, nilainya bagus, sehingga nanti syukur-syukur Anda nanti tinggal skripsi. Nah itu mungkin sedikit dari saya, mungkin Prof. Dwi bisa menambah sedikit untuk yang S2. Nah nanti setelah itu baru mungkin diskusi, ya mungkin kalau ada kendala input atau apa dan sebagainya nanti akan kami sampaikan di pusat. Karena memang sistem ini yang mengembangkan pusat, kami hanya user saja. Jadi posisi saya dengan saudara sama, hanya kalau saya kan hanya melihat, mengeklik gitu ya. Mungkin kalau Anda bisa mengupload. Ya, kalau kami hanya bisa melihat dan mengomentari saja.
sama ngeklik, tidak bisa untuk ngupload dan sebagainya. Tapi mungkin saudara bisa mengupload dan sebagainya. Oke, saya kira itu sedikit dari kami. Mungkin nanti kita mungkin lebih banyak diskusi untuk membahas mungkin permasalahan tentang input dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Prof. Dwi kalau ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mohon maaf, suaranya bisa didengar ya Pak Apri? Ya, bisa. Oke, ya, terima kasih. Jadi yang terhormat Bapak Apri Nuryanto selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin, yang kami hormati Bapak Seni Rofik dan Bapak Sudiatno yang pada malam ini membersamai kita. Beliau adalah sebagai asesor nanti yang akan menilai saudara semuanya. Jadi pada kesempatan ini kami nanti mohon maaf mungkin tidak bisa nanti minta bantuan Pak Sudiatno atau Pak Zainur nanti karena kan saya hanya pakai HP yang ada perjalanan di jalan tadi nggak apa-apa. Jadi saya ya, Mas Bowo nanti kalau bisa bukakan Mas Bowo yang nggak Prof. Dwi apa? Pak. Oke, jadi nanti prinsipnya saya kira sama seperti Pak Kajur tadi, Pak Apri, hanya saja kalau yang S2 itu kan ada dua kelompok. Yang pertama adalah yang dari lulusan S1 dan sudah bekerja, dan yang kedua adalah mahasiswa pelamar yang sudah pernah menempuh pendidikan S2 sebelumnya. Karena suatu hal mungkin belum bisa menyelesaikan. Jadi yang khususnya yang sudah pernah menempuh S2 saya kira itu agak lebih mudah karena nanti tinggal mencocokkan transkrip nilai yang sudah diperoleh pada studi di S2 sebelumnya. Kemudian yang bagi yang lulusan S1 saya kira tadi benar apa yang disampaikan Pak Apri, intinya adalah sebanyak mungkin bisa menunjukkan bukti-bukti. Jadi makanya nanti siapa tahu bukti yang diberikan itu mungkin bagi saudara mungkin kelihatannya enggak cocok, ternyata setelah dimasukkan ke aplikasi itu mungkin dinilai oleh asesor nanti bisa cocok karena ada hal yang mungkin pendapatnya bisa lain. Bahkan kemarin dari istilahnya pengarahan dari lembaga kemarin itu bahkan misalkan seandainya itu Bapak Ibu atau Bapak sekalian itu tidak bisa menunjukkan bukti asal Bapak itu betul-betul itu menguasai malah bisa membuat surat yang diterandai sendiri dan diberi materi itu testimoni. Jadi misalkan saudara itu karena nggak pernah training sebagainya tapi saudara bisa, saudara yakin bisa misalkan bisa mengoperasikan CNC tapi karena tidak pernah training tidak punya bukti sehingga saudara membuat testimoni, buat tulisan sendiri bahwa saya menyatakan saya bisa mengoperasikan mesin CNC mereknya ini dari tahun ini sampai ini dibuktikan ini mungkin dicap kepala sekolah dan tangan kepala sekolahnya dan saudara pakai metere di tanda tangan itu bisa testimoni seperti itu karena kan tidak semua belajar otodidak seperti Pak Apri itu kan bisa macam-macam bisa membuat media kan tidak pernah training gitu jadi mungkin tapi bisa itu ya maka itu dibuat testimoni dan mungkin disaksikan oleh temannya atau gurunya sebagai penguat terus tanda tangan pakai metere gitu ya. Jadi itu karena mungkin kalau yang guru-guru daerah yang remote area yang jauh itu kan mau training ke Jakarta kan nggak mungkin yang di daerah-daerah itu tapi dia bisa karena mungkin kemampuannya atau didak atau apa itu bisa sehingga prinsipnya dalam RPL itu adalah memberikan bukti sebanyak-banyaknya syukur itu mendekati apa yang diminta itu. Intinya itu. Jadi kalau tadi seperti yang disampaikan Pak Bri tadi kan banyak yang tidak itu nanti sudah bos aja misalkan di KKN itu kan saudara menjadi RT aja sudah cukup dari orang KKN itu. Maka saudara itu jadi tanpa jajah itu RT kan melebihi orang KKN itu. Orang KKN itu sering dibimbing oleh RT RW itu ya. Itu betul itu ya. Apalagi lurah itu, apalagi RW itu kan malah pernah merancang, pernah membuat program misalkan membuat program drainase, program jalan itu kan sama dengan orang KKN itu. Ya, jadi makanya itu banyak sekali yang bisa dimasukkan sehingga pada malam ini saudara nanti harapannya bisa membuat bukti-bukti, misalkan buktinya nggak ada ya tadi pakai testimoni misalkan di kampung itu pernah membuat korporasi atau apa itu
itu nanti kan bisa dicap RT aja itu. KKI kan juga yang ngecap kan RT RW itu, misalkan kegiatan-kegiatan itu. Contohnya itu, dan banyak hal lain yang mungkin bisa dicari. Mungkin karena waktunya kita mepet ya, jadi waktunya kan hanya sampai tanggal 27 ya. Sebenarnya kalau nggak PPKM itu malah bisa datang terus kita wawancari malah bagus tuh ya. Karena kan banyak hal yang mungkin tidak bisa dibuktikan dengan sertifikat. Karena sertifikat itu kan hanya tertentu saja, tapi materi-materi yang lain kan sangat sulit. Sangat sulit bekerja, tapi kan waktu bekerja itu kan tidak bisa serinci yang kita berikan dalam RPL itu. Oleh sebab itu maka bagi para peserta ini nanti bisa membuat bukti-bukti bahkan tadi sampai testimoni itu bisa dilakukan kalau misalnya benar-benar menguasai sesuatu kompetensi itu, walaupun karena tidak pernah kursus, tidak pernah ikut pelatihan kan, tapi bisa itu malah bagus itu. Tapi harus dengan testimoni dan disaksikan mungkin teman sekerja atau kepala sekolah, syukur ketua jurusan dan sebagainya, itu nanti bisa berkuat. Atau nanti misalkan kita ragu kan bisa kasih telepon terus saya wawancarai khusus gitu ya, kan bisa dengan wawancara khusus, bahkan kita tanya ini tahu nggak, kalau tahu berarti bisa betul gitu ya. Jadi itu kan bisa diwawancarai secara langsung, misalkan nanti kita ragu-ragu bener enggak gitu nanti ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya Bapak-bapak, saudara sekalian nanti bisa membuat bukti-bukti sebanyak-banyaknya itu ya, sehingga meyakinkan para asesor, Pak Zainur, Pak Sudiatno itu nanti bisa, oh ini betul, jadi begitu. Saya kira itu Pak Apri yang bisa saya sampaikan, nanti memberi kesempatan kepada para adik-adik, para bapak-bapak yang peserta untuk RPL ini. Harapannya supaya nanti dalam pengisian bukti-buktinya segera bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dwi. Nah, ini juga ada chat di chat ini, misalkan dari Mas Widya S. Ini saya lulusan SMK, namun sudah pernah kuliah. Nah, ini nanti bukti-buktinya dari nilai-nilai kuliah itu. DHS itu nilai KHS ya, KHS atau DHS. Kalau itu nanti kan tadi buktinya harus valid, harus terkini ya, otentik, mencukupi las. Walaupun lulusan SMK nanti ijazah bisa cukup pakai DHS itu, transkrip nilai ya, kan ijazah nggak punya ijazah SMK, tapi punya transkrip nilai itu bisa kita akui di situ di RPL ini. Jadi transkrip nilai itu kita akui. Nah, akan lebih bukti itu akan lebih meyakinkan kalau itu asli dan sebagainya, itu kan syukur itu dilegalisasi oleh kampus. Jadi minta di kampus untuk melegalisasi. Ya. Dan mungkin nanti validnya masuk, tetapi kalau orisinil atau enggak kan, kalau hanya tulisan kan kita nggak bisa menjudge juga. Nah, kalau syukur-syukur sudah dicap legalisasi oleh kampus yang dulu, nah itu akan lebih bagus lagi, sehingga lebih bukti itu lebih meyakinkan. Itu Mas Widi atau Pak Widi. Nah, untuk Mas Bowo mungkin yang S2 ada yang mau ditampilkan sekilas, mungkin yang review Pak Didi punya Prof. Dwi atau apa yang mungkin ada yang banyak yang kosong atau apa. Syukur-syukur kalau penuh semua kan berarti sudah bagus sebagai contoh. Atau nanti ada contoh satu, mungkin saya minta tadi nanti peserta satu untuk menampilkan. Oke. Ini diturun misalkan. Nah, mungkin yang pertama coba dicek sekilas Mas Bowo, assessment. Ya. Jadi untuk S2, itu tidak banyak turun lagi Mas. Turun lagi terus. Nah, ada 13 ya Mas. Ada 13. Jadi Pak, ya, 13. Nah, jadi untuk RPL ini ada 13 mata kuliah yang di RPL kan. Ya, kalau pernah CAT, pernah fabrikasi ya, ini kan ini bukan yang baru, ini kan bisa juga di akuntansi teknologi pemesinan CNC, CAD/CAM. Nah, ini kalau sudah pernah kan, walaupun dulu S1 sudah pernah, bisa juga di
masukkan di sini. Terus yang lain, misalnya metode penelitian pernah S1 kan tentunya pernah dapat. Ya ini mungkin sebagai sudah. Yang mungkin yang lain apa ya, mungkin di sekolahan mengajar apa, evaluasi pembelajaran karena pernah melakukan evaluasi itu bisa juga, atau melakukan model pembelajaran karena mengimplementasikan model pembelajaran tertentu saat ngajar di SMK, ini bisa masuk juga di RPL kan. Pengembangan kurikulum, ikut tim untuk dalam pengembangan kurikulum dan seterusnya, ini bisa juga di RPL kan. Turun Mas. Nah ini file-filenya ijazah, transkrip ya. Nah ini belum diisi, tolong nanti diisi ya. Tolong diisi dan buktinya ditaruh di sebelah kanannya. Ini kan belum mengisi. Ya, yang atas nama sahabat tadi. Tolong diisi. Kalau itu yakin bagus ya berani. Yang ini. Nah, yang karena yang isi ini yang sebelah kiri baik, sangat baik, tidak pernah, ini yang mengisi adalah peserta. Nah, kalau asesor hanya mengecek ini VATM-nya ini. Ya, mengecek VATM-nya ini sama apakah bukti yang di sini di jenis dokumen itu harus juga diisi, diuploadkan kalau di sini diisi. Nah ini turun lagi Mas Bowo. Nah ini masih banyak kosong ya. Nah, kalau kosong gini ini kan berarti ini belum niat ya, belum ada yang sebagai buktinya. Apa yang mau di RPL kan tidak ada. Ya, nah, ini tolong diisi ya. Diisi, syukur-syukur pernah tadi beberapa sebenarnya punya ya, Anda itu punya beberapa, terutama yang S1-nya dari pendidikan teknik mesin itu punya. Nah ini kosong. Coba satu lagi Mas. Nah, misalkan Wiwit itu siapa itu? Atau ini yang Tias. Yang tadi laki-laki, ini yang cewek. Coba. Nah ini sudah ada. Nah ini tapi ini yang coba naik lagi yang ada centangnya tadi Mas. Nah tolong yang di jenis dokumen ini tolong diklikkan di situ ya. Jadi di sini misalnya mampu mengembangkan konsep manajemen pendidikan pelatihan. Di sini dicentang baik. Tetapi dokumennya apa? Tolong diuploadkan juga di situ. Kayak tadi itu kan muncul yang di tempat saya tadi kan jenisnya apa? Apakah itu DHS atau KHS ya, nilai atau apa, atau surat keterangan atau apa. Ini di sini ini diisikan, tidak hanya dicentang saja. Nah kalau ini dicentang saja nanti kita menilai VATM-nya gimana nih? Ya walaupun di atas ada ya, ada linknya, tapi di sini kita harus ngecek di sini. Jadi nanti yang di link yang di atas itu diinputkan, di sini diklikkan lagi. Ya, diklikkan lagi, ya dimasukkan di sini. Oh ini, nah itu ini tolong nanti diinputkan di sini. Ini saya lihat ini masih kosong semua ke bawah kelihatannya jenis dokumennya ya Mas, buktinya. Nah, buktinya ini masih kosong. Nah, ini belum diselesaikan. Tolong ini bisa diselesaikan. Coba lihat satu lagi yang tadi siapa Tias atau siapa tadi. Nah, ini masih banyak yang kosong ya. Yang kosong ini yang senang asesornya karena langsung bisa dinilai tidak lolos. Langsung bayaran itu Prof. Nah, ini ya seperti ini. Kalau seperti ini sudah ada buktinya ya. Ada buktinya, ada keterangannya. Oh ini buktinya ijazah siapa? Ini syukur-syukur berani lah. Oh bilang kalau yakin, kalau ya berani sangat baik. Nah ini harus nyambung. Kalau ini memang mengembangkan usaha berdasar manajemen. Oh berarti di sini ada ijazah, ada riwayat kerja, ada sertifikat kompetensi dan seterusnya. Nah seperti ini. Kalau tadi kan masih kosong. Dan nanti kita akan ngecek bukti ini dengan kemampuan yang ada di sini. Nah, nanti terus kita ngeklik yang VATM ini. Kalau tadi ada ijazah tetapi ijazahnya nggak dicap, atau ada transkrip tapi transkripnya itu nggak dicap, mungkin valid tetapi keasliannya itu tidak bisa dibuktikan, jadi tidak kita cetak misalkan, karena kan nggak ada. Coba yang transkrip Mas, yang nomor 2 itu transkrip ijazah yang mampu menganalisis kebutuhan itu. Nah diklik aja ijazahnya transkrip. Nah, nggak muncul Mas. Terakhir ijazah diklik nggak muncul Mas. Nggak ada isi. Di saya di download Pak. Oh download lain dari tempat saya tadi ya? Iya beda. Oh, iya. Video buatan Cina sama Amerika ya. Ya, Walaupun ini bikinan Cina semua ini. Walaupun Amerika tapi Cina semua. Cuma logonya Amerika lagi. Tetap buatan Cina. Oke, saya kira gitu ya. Ini
untuk bukti harus disampaikan, tidak hanya nyentang. Saya kira cukup Mas Bowo. Nah, ini Mas Bowo. Saya ingin melihat sekilas yang punya peserta. Coba Mas Joni pakai laptop atau pakai HP, bisa ditampilkan nggak, Mas Joni? Ya, saya pakai HP ya Pak ini. Oh, pakai HP Ya, kok bisa juga. Mas Zawin, coba ditampilkan. Ya Pak. Coba, Nerawani nampilkan orang lulus ini. Sebentar Pak. Nah, ini kan Mas Zawin ini dulu pernah kuliah, tinggal tesis saja yang menghilang. Nah. Cuman ini belum saya upload Bapak, baru saya siapkan dokumennya. Ya, nanti draft dulu. Ya. Nah, ini nanti di situ, ini kan sudah ada. Nah, ada dokumennya. Oh, tampilannya agak berbeda ya, seperti ini ya. Nanti untuk upload, ya prinsipnya nanti setiap mata kuliah yang ada di sini sesuai dengan ini CPMK-nya ya, capaian pembelajaran mata kuliah itu. Nanti apa di sini? Ini nanti Anda misalnya di sini baik, bisa coba aja. Nanti tapi belum, jangan disimpan dulu, baik. Oh ini buktinya apa? Mampu mengembangkan konsep manajemen. Oh buktinya ijazah, mungkin riwayat kerja, ya mungkin logbook, mungkin kalau punya logbook, ya mungkin pernah melakukan mungkin ya toh. Ini kan manajemen pendidikan dan pelatihan, berarti saat ngajar ada nggak di sini apa? Nah, kan pengajar itu kan manajemen pendidikan dan pelatihan ada di sini. Dokumen apa itu di sini? Nah, penilaian kinerja mungkin bisa, ya buku harian atau apa mungkin kalau ada. Nah, nanti tolong ini kan tinggal nyentangnya di sini karena yang lain sudah diupload di atas. Prinsipnya gitu ya. Jadi di sini harus bukti itu kalau di sini ada yang dicentang sebelah kiri, ya maka di situ harus ada yang diisi. Saya kira itu. Nah, ini ada yang tanya full termina mouse, apa namanya kok full termina mouse? Ardi, Mas Ardi. Terima kasih Pak Afri, mohon izin Pak, tanya Pak. Ya. Mungkin sebelumnya mohon maaf Pak, kemarin sempat tanya-tanya di grup juga. Selanjutnya ini Pak, mau tanya terkait dengan RPL ini kan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, posisi kan saat ini saya sedang kerja nih Pak, masih ada di industri. Nah, ada beberapa mata kuliah yang kiranya saya pertanyakan. Pertama terkait KKN itu Pak. Kan KKN itu kalau tadi yang sempat Pak Apri tanyakan, kalau saya tidak salah tangkap adalah kegiatan yang berlaku di masyarakat. Gimana? Maaf, Anda ke S1 atau S2? Terakhir D3 Pak ijazahnya Pak. S1. Ya, berarti ke S1 ya? Nggih, ke S1 Pak. Nggih, terus tanyakan apa? Kegiatan yang dengan masyarakat itu, nah kalau saya kan backgroundnya kan D3 dari mungkin, nah, kalau seandainya dengan bukti adalah pelaksanaan kan posisi di industri saya sebagai koordinator kegiatan CSR kayak gitu ya Pak. Nah, nah itu bisa dijadikan evidence untuk pendaftaran untuk pengisian data di RPL di poin KKN itu apa enggak ya Pak? Bisa. Oh enggak, siap Pak. Jadi kalau wujud mohon izin tanya, untuk wujud buktinya adalah wujud laporan tugas ataupun laporan tugas, foto, logbook. Oh iya, siap Pak. Surat keterangan, Anda membuat surat keterangan pernah melakukan ini. Coba dilihat ya di CPMK-nya itu kan Pak, mampu menganalisis masalah dan potensi masyarakat. Ini kan Anda melakukan di CSR. CSR membantu apa? Berarti tahu masyarakat ini berarti buktinya ini, mungkin di situ punya laporan. Oh ini baik. Ini perlu bantuan ini. Itu berarti itu bisa. Oh ya siap Pak. Mohon maaf untuk pengesahannya apakah perlu ditandatangani diketahui pimpinan tertinggi lokasi Pak? Nah nanti bisa di pimpinan tinggi Anda, kalau di perusahaan nanti bisa yang di perusahaan itu siapa yang tertinggi ada capnya tanda tangan gitu ya. Oh enggak, baik. Itu yang pertama. Izin tanya lagi Pak Apri, mungkin yang kedua terkait dengan K3 LH gitu. Mungkin kebetulan juga bareng saya posisi sebagai junior asisten HSE, kebetulan juga jobnya sama. Itu mungkin kalau pakai evidence job desk pekerjaan gitu masih relevan juga ya Pak. Nanti kita lampirkan. Ya, bisa itu nanti di RPL kan bisa itu. Nah, enggak, siap. Yang terakhir industri. Enggak Pak, nggih. Yang terakhir yang terkait kegiatan pendidikan ataupun trainer Pak. Itu kalau seandainya
kita punya kegiatan yang sifatnya adalah sebagai trainer. Contoh sebagai trainer adanya kegiatan di Murum kayak gitu nggih. Di Murum. Nah, itu bisa juga nggih, Pak? Bisa, ini kan praktek kependidikan ya. Coba nanti dilihat ya di praktek kependidikan. Misalnya ini mampu mengelola tugas akademik maupun administrasi pendidikan. Itu trainer kan ada ya. Trainer. Mampu menyusun perangkat pembelajaran atau materi ya. Materi yang harus Anda ajarkan di trainer itu. Ini kan mampu menyusun perangkat pembelajaran ya. Mampu melaksanakan sebagai trainer. Mampu mengembangkan potensi. Misalkan apa yang lain. Kalau ekstrakurikuler ini mungkin kalau nggak ada ya bisa nanti terus tidak ada. Kalau mampu mengenal, menghayati permasalahan, mungkin ini tidak hanya sekolah ya, mungkin bisa di industri atau apa, trainer di apa, itu boleh. Prinsipnya bagian dari praktek kependidikan yang ada di konteks perusahaan. Bisa masuk itu. Baik, Pak. Mungkin terakhir Pak, ini perlu mencantumkan waktu menjabat di bagian itu apa enggak ya Pak? Kalau bisa lebih baik. Itu masuk nanti poin yang terkini itu tadi. Buktinya terkini atau enggak. Itu kan ada terkini ya, ada valid, V-nya itu valid, A itu asli atau otentik, terkini. Bukti yang disampaikan itu pengetahuan itu terkini. Itu bagian dari terkini. Baik, makasih Pak Apri informasinya Pak. Terima kasih. Nah, ini saya kira ini kalau di industri sudah banyak juga ya, sebagai trainer, pernah pelatihan K3. Nah, itu poin-poin di situ banyak yang masuk itu saya kira. KKN tadi di CSR itu ya KKN bisa masuk. Oke, yang berikutnya Mas Arif Yunianto mungkin bisa videonya bisa on juga biar kelihatan mukanya lah ganteng atau enggak ini. Oke, silakan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, saya mau bertanya, Pak. Ini kan saya dulu kuliah S2-nya itu waktu tahun 2013, Pak. Itu masih pendidikan teknologi kejuruan meskipun opsinya juga teknik mesin dulu. Nah, itu saya sudah menempuh 13 mata kuliah, tapi saya cek itu ada sekitar 6 mata kuliah yang berbeda, Pak, dengan yang ditawarkan sekarang. Ya. Nah, itu apakah di RPL kan atau bagaimana, Pak? Nah, kalau yang tadi ya, kalau ada mata kuliah yang sama, berarti kan tadi polanya transfer ya. Jadi kalau ada punya mata kuliah yang sama, berarti kan transfer SKS. Nah, yang 6 itu kalau bisa nanti di RPL kan. Misalkan Anda kerja di mana? Di guru, Pak, saya, Pak. Guru. Nah, yang enggak ada apa? Misalkan yang S2. Yang S2. Mata kuliah apa yang tidak ada? Atau bisa ditampilkan? Yang option kejuruannya, Pak. Yang CNC, mekanika, metrologi, pengelasan. Kalau CNC dulu pernah nggak yang S1 atau apa? Pernah, Pak. Saya juga buat bukunya, Pak. Nah, CNC punya buku ya, itu buku itu bisa sebagai RPL. Oh iya, terus untuk buku, Pak. Saya kan punya 10 buku yang ber-ISBN dan terbit secara nasional, Pak. Itu saya masukkan di mana ya, Pak ya? Di RPL itu, bukti RPL bisa. Dokumennya di bagian apa, Pak? Ya masukkan. Karena saya nggak tahu persis yang bisa diupload peserta ya. Coba bisa ditayangkan, Mas. Karena tempat kami kan cuma langsung hasil. Coba yang bisa diupload apa saja. Itu buku bisa, pernah menulis CNC, pernah kelas ya, itu di RPL kan aja nggak apa-apa itu. Jadi nanti cukup bisa. Tapi dulu pernah S2 ya, tapi nggak selesai. Iya, tahun 2013 kan dulu kan keterima PNS, Pak, terus nggak diizinkan sama Dipora dulu, Pak, mau melanjutkan, nggak terbit izin belajarnya, jadi ya saya nggak lanjut, Pak. Lu tinggal tesis, Pak, sebenarnya, Pak. Ya itu bisa itu. Ya nanti tinggal tesisnya. Coba Mas Arif Junianto ini. Iya, Pak. Coba ditayangkan sekilas yang mana, terus yang bisa diupload apa saja, karena kami tidak bisa melihat format apa itu yang bisa diupload. Yang lain dulu aja, Pak, nanti saya tampilkan nanti, Pak, saya buka dulu. Ya. Itu kalau walaupun tadi pernah buat buku apalagi udah banyak ya ISBN, nah itu aja RPL kan bisa nanti dicocokkan, pernah aja. Jadi coba diidentifikasi 6 itu apa,
Anda kan pernah ngajar, itu mungkin masuk di situ. Itu ada semua buku saya, Pak. Ya mungkin buku atau apa. Terus Ya bisa. sertifikat kompetensi juga ada. Ya, Ya, itu ya. ya matur nuwun. Ya, jadi harapannya nanti yang bisa transfer SKS mata kuliah tadi langsung dari nilai. Kalau yang RPL tadi dari Anda waktu bekerja di sekolah, bisa terus membuat buku, itu bisa langsung nanti bisa diajukan untuk yang di RPL kan. Terus satu lagi Pak, untuk yang itu Pak, yang dulu syarat lulus itu kan harus menerbitkan jurnal yang terindeks Scopus ya Pak ya. Itu di RPL ini juga ada syarat itu enggak Pak? Coba Prof Dwi, saya kurang tahu persis nanti. Ya, kalau salah satu ya saya bantu Pak Pri. Jadi salah satu yang harus ditempuh untuk S2 yang belum pernah S2 itu kan salah satunya adalah seminar proposal tesis itu ya. Berarti kalau dan penulisan karya ilmiah. Nah, kalau sudah punya artikel kan berarti kan sudah itu berarti untuk masuk ke karya ilmiah itu gitu ya. Jadi ke sana nanti penulisan karya ilmiah dan sebagainya itu nanti kalau ada sana ya. Jadi untuk S2 itu ada dua lagi yang wajib diambil oleh semua mahasiswa, yaitu proposal tesis dan tesis ya Prof Dwi ya. Jelas, betul itu yang harus diambil. Terus itu ya nanti ikut yang seminar internasional. Jadi dari sekarang aja coba diterbitkan di mana gitu. Saya kira bisa ya Prof Dwi. Itu syaratnya harus atau apa Prof Dwi? Kalau yang karya ilmiah itu nanti kan penulisan karya ilmiah itu yang misalkan ada jurnal. Tapi nanti proposal tesis kan juga kalau dulu pernah membuat proposal kan juga bisa langsung cepat itu nanti bisa proposalnya itu ditampilkan nanti berarti sudah sampai sana gitu nanti ya. Kalau dimasukkan di ICOFEMAT bisa Prof Dwi sebagai syarat? Bisa aja, bisa mungkin nanti. Nah, ICOFEMAT itu kan gini, mas-mas semua atau bapak semuanya, kita mungkin bulan Oktober kita cuma nggak tahu masih tutup atau enggak, coba dicek secepatnya ya. Daftar aja dulu di situ ICOFEMAT, kita punya seminar internasional ICOFEMAT di FTUNJ gitu. Itu penyelenggaranya mesin sama otomotif ICOFEMAT. Ya itu nanti kita masuk di prosedur yang Scopus, yang terindeks Scopus, sehingga mungkin kalau masuk di seminar internasional itu tulisan apapun coba nanti dibuatkan ya paling enggak dikaitkan sedikit dengan tesisnya ya, kira-kira akan memiliki tentang apa ya, itu nanti mungkin bisa juga diakui di situ. Gitu ya Prof Dwi. Lalu. Gimana teman Pak? Ya. Kalau dulu lulusan mana Mas Arif? UNJ juga Pak. Oh, UNJ ya. Masih panik jenengan Pak kula Pak. Bakulan itu ya? Wes lali. Buku saya juga yang jenengan Pak. Karo bakulan itu ya? Bakulan apa lewat media sosial barang kuwi Pak? Orang Pak. Oh berarti si jine rupane weh padha. Kepanggil jenengan itu nganu Pak, buku saya juga banyak yang review jenengan Pak, ada 2 buku. Ya. Ya berikutnya Mas Sugih Miftahudin, Pak Sugih ini, Mas Sugih atau Pak Sugih, monggo Mas Sugih Miftahudin ini udah angkat tangan. Kalau enggak, saya loncat dulu ke Pak Tatang, silahkan Mas Tatang. Ya, baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya udah komen di chat Pak barusan bahwa saya itu alumni S1 Teknik Mesin UPI Bandung, tapi lebih ke otomotif sebetulnya ya. Tapi mengingat pendidikan teknik mesin yang ada kan di UNY ya, di yang lain saya cek hampir nggak ada gitu kan. Makanya saya coba untuk ikut di sini. Nah, pertanyaannya mengenai dokumen pendukung, mau itu sertifikat, kemudian pengalaman kerja, surat keterangan segala macam, itu ada batasannya enggak Pak? Apakah 5 tahun ke belakang, misal yang tahun 2015 ke bawah nggak bisa masuk ke poin T, kan PATM ya, T-nya nggak masuk, terkininya nggak masuk, atau bisa juga itu masuk? Itu satu. Kemudian yang kedua mengenai karya ilmiah, dulu itu saya pas mahasiswa pernah ikut lomba karya ilmiah juga, pas tingkat 4 gitu ya, masuk tingkat nasional. Kemudian juga pas
sudah bekerja pun saya ikut lomba juga yang tingkat nasional itu bisa masuk ke karya ilmiah juga mungkin ya, bikin karya nyata segala macam. Itu aja dulu Pak, terima kasih. Ya, jadi dari Mas Sanu ya, mungkin saya bantu ya Pak Apri. Jadi dari Mas Sanu, Mas Tatang, jadi saya kira dokumen-dokumen intinya kan semua dokumen yang dipunya itu bisa diberikan nanti yang akan dilihat oleh asesor ya. Bahkan misalkan yang 5 tahun ke dulu kan misalkan penghargaan dan sebagainya bisa 5 tahun atau 6 tahun yang lalu misalnya training-training kan dimungkinkan bisa training-training yang lama tapi itu relevan ya. Jadi memang idealnya terkini ya. Terkini mungkin 5 tahun ke depan, tapi tidak menutup kemungkinan juga misalkan itu training-training yang sudah dilaksanakan, misalkan mesin konvensional atau mesin CNC, misalkan saya pelatihan CNC di Gajah Mada tahun 92, atau sekarang saya tetap masih ngajar itu, sehingga itu masih relevan, apalagi misalkan training misalkan tahun 90-an gitu ya, tapi sekarang masih ngajari terus, berarti kan masih relevan itu, terkini. Makanya nanti mata pelajaran apa yang diajarkan, terus nanti pekerjaan apa itu nanti kan sangat menentukan di dalam pembuatan dalam menentukan hasil nanti. Jadi tetap dokumen-dokumen pendukung walaupun agak lama asal itu relevan dan masih kita kerjakan sampai saat ini, saya kira itu bisa digunakan karena kan sebagai guru itu kan pelatihan tidak setiap tahun ada pelatihan dia mungkin kan karena banyaknya guru dan mungkin jatah-jatahan itu kan tidak, dan bahkan yang sudah pernah pelatihan kan biasanya diratakan dengan temannya ya dulu kamu sudah pernah pelatihan jadi saya gantian sehingga dimungkinkan tidak selalu setiap tahun itu ada guru itu melakukan pelatihan, makanya itu pelatihan yang lama pun juga bisa digunakan asal itu relevan dan bahkan itu menjadi bagian dari pekerjaan setiap hari. Saya kira itu bisa, saya kira itu. Satu lagi Pak, boleh Pak? Ya boleh silakan. Gini, saya itu kan suka diminta oleh Kementerian Pendidikan Pak, saya di PNF sebetulnya aktifnya di Lembaga Kursus dan Pelatihan Otomotif, tapi saya suka diminta untuk penyusunan standar kelulusan, kemudian kurikulum, sarana prasarana oleh Kemendikbud. Nah, dokumen pendukungnya kan itu paling lebih ke surat undangan ya, istilahnya yang bisa saya upload di sana. Nah, berarti itu bisa masuk kepada poin-poin yang tadi ada di mata kuliah S2 untuk pendidikannya mungkin Pak ya? Ya, pendidikan vokasi, perancangan ya betul. Nanti surat undangan. Ya. Atau mungkin kan pas nyusun-nyusun itu kan ada produknya ya. Tim itu nyusun kan mesti ada filenya juga. Iya, ada Pak. Ada. Ya itu undangan sama hasil kerjanya itu, misalkan buat panduan apa atau buat tentang apa, bisa dijadikan satu itu, nanti diuploadkan di situ. Iya, baik Pak. Terima kasih. Oke, selamat Pak Tatang, mudah-mudahan nanti bisa masuk. Intinya sebanyak mungkin bukti yang bisa diusulkan. Nah ini yang tadi yang ini dia mengajar di SMK, mengikuti S2, kondisi di Bekasi, apa kuliahnya nanti tatap muka, lalu seperti apa izin dan kurikulum. Nah ini ke depan nanti kalau ada kuliah, ya baik yang S1 ada S2, nanti mungkin kalau kuliahnya yang sifatnya teori dan sebagainya, memang kita harapkan nanti kita menggunakan daring ya, kita daring sehingga tidak mengganggu posisi yang jauh-jauh itu. Kita akan menggunakan daring, terus kalau ada praktek misalkan harus tetap diambil, nah nanti bisa prakteknya di sekolahan. Nanti ada melakukan di sekolahan atau di perusahaan itu, nanti di syuting, ya, ditunjukkan sebagai bukti, misalkan kalau harus mengambil lagi. Jadi tidak harus di kampus, tetapi mungkin ada hal-hal yang seperti itu. Sehingga nanti kalau jauh jangan khawatir, atau mungkin Anda mungkin di perusahaan ya mungkin ditambah job apa ya yang untuk melengkapi itu kalau nanti kurang. Jadi tidak harus di kampus gitu. Ini ada yang tanya KS perlu dilegalisir, tadi sudah saya sampaikan bukti-bukti yang bisa di KS, DHS itu kalau bisa sebaiknya dilegalisir ya, dilegalisir karena itu kan tadi bukti-bukti tadi kan harus valid, harus otentik ya, harus terkini dan seterusnya. Lah tadi kalau paling enggak kan validnya sudah masuk, tetapi otentiknya kalau tidak ada legalisir itu lelek diketik sendiri gitu kan, kita kadang enggak bisa ngecek.
misalkan ya kan. Nah, maka kalau bisa itu dilegalisir, diusulkan aja lewat sistem atau ke admin itu dimintakan segera sekarang, coba dibuka aja itu lewat sistem, saya kira itu bisa cepat sekarang. Oke. Saya kira itu ini yang di chat. Sudah isi evaluasi dan sudah klik save. Apakah bisa dirubah lagi? Saya kurang tahu. Coba yang sudah di save, diedit lagi bisa nggak? Ini coba yang Mas Tias Dwi Setiawan ini. Anda bisa membuka lagi nggak? Membuka lagi, diedit lagi bisa nggak? Kalau saya sendiri belum tahu. Coba nanti saya tanyakan. Iya Pak, kalau untuk membukanya bisa. Tapi ditambahi? Ditambahi atau belumnya itu masih dalam tahap mencoba Pak. Jadi kayak berkas yang diupload itu kan misal mau ditambah atau mungkin kemarin seperti daftar riwayat pekerjaan itu kan misalkan ditambahi gitu. Nah itu bisa atau enggak gitu loh. Nah ini kalau membukanya di ini bisa. Ya coba tapi memang kalau bisa jangan itu kan ada save draft ya, di setiap poin-poin itu kan ada di save draft gitu ya. Seringkali kan Anda nge-save, tolong di save draft dulu. Anda S1 atau S2 ya? Ke S2 ya? S2 Pak. Okay. Coba nanti di save draft, cuma nggak tahu siapa yang menilai. Nanti kalau coba terus Anda ngupload apa di sistem berubah, atau mungkin di situ Anda kalau di save draft nanti dibuka itu nanti ditutup, dibuka lagi filenya itu masih ada kan berarti sudah masuk gitu. Tapi kalau sudah di save draft, sudah di-upload di save draft, itu di situ ada, terus Anda tutup, terus masuk lagi kok hilang, berarti itu sudah ketutup itu ya, kalau seperti itu. Nah, saya sarankan di save draft dulu aja, di save draft dulu. Nah, terus untuk sistem nanti coba saya tanyakan di pusat. Semoga kalau karena kalau di save yang paling bawah sendiri itu kan seolah-olah sudah selesai semua. Jadi ya Pak, kemarin sudah save di paling bawah itu. Ya, save-nya kan sudah. Kalau belum masih bisa yang ditambahi dan belum yakin semuanya masuk, tolong di save draft dulu. Itu yang paling aman. Kalau sudah yakin semuanya sudah ada di situ, terus baru baru save yang paling bawah itu. Kelihatannya gitu. Gih Pak, terima kasih. Saya tanyakan. Gih Pak, terima kasih. Ini saya tanyakan di grup RPL juga. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oh ini ada Mas Abdul. Mas Abdul Cijarwanto, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dwi, saya dulu kuliah di UNY Pak. Ya. Tahun 2003. Terus kurang tugas akhir, tapi terus ada sesuatu nggak melanjutkan. Itu untuk sekarang kan untuk pengajuan di persuratan si agen itu masih belum mendapatkan SKPK dan IHS. Jadi untuk sementara memang belum bisa melampirkan bukti. Terus kemudian saya coba dievaluasi diri itu, udah saya klik-klik tapi belum saya save draft. Jadi memang masih kosong. Itu bagaimana Pak? Mengingat masih tinggal 2 hari untuk pengisian itu Pak. Nih, paling enggak KHS, DHS yang sudah ada itu kan bisa download sendiri toh? Masih punya filenya enggak? Belum Pak. KHS, DHS yang lama masih punya toh? Yang lama Anda buka sistem yang siakat atau apa itu terus di-download lagi? Belum Pak. Nah, coba itu disiakat, di-download lagi, dibuka.
Nah, terus pembimbingnya siapa dulu? Bisa nanti minta legalisir dari pembimbing, itu juga nggak apa-apa. Jadi bisa juga lewat pembimbing ya, nanti kalau kelawan di WA kan gitu aja. Coba buka di Siakat itu, dibuka dulu kalau pernah kuliah kan mungkin masih kebuka, sehingga masukkan NIM-nya yang dulu, passwordnya, pakai emailnya mahasiswa dulu, terus itu di-upload. Atau mungkin kalau yang di UNJ nanti coba Mas Asis paling. Menghubungi Mas Bowo, nanti Mas Bowo akan dihubungkan dengan Mas Ayis, dibantu di-downloadkan di sistem. Tapi buka sendiri dulu, ya. Jadi lampirannya tadi KS, DHS ya, atau DHS saja. DHS. DHS kan sudah kumpulan semuanya. Adanya itu malah hard copy yang dulu kartu transkrip nilai itu. Yang bimbingan buku kuning itu yang bimbingan. Iya. Nah itu di-scan nggak apa-apa, itu di-scan. Itu nanti sama yang di sistem itu aja. Kalau bisa yang di sistem itu aja. Iya. Nanti kalau enggak sementara yang sistem kalau belum, coba nanti hubungi Mas Bowo, nanti biar Mas Bowo dikontakkan ke admin, ya. Ya, sama nanti yang itu yang buku kuning itu yang ada nilainya di-scan. Itu kan ada tanda tangannya pembimbing. Itu ya. Tapi hasil yang pakai DHS ya. DHS. Ya. Oke, coba nah sekarang di sistem bisa buka enggak? Di sistem yang Siakat UNJ itu, Siakat 2013 yang UNJ itu, masukkan NIM dan passwordnya. Ada lagi yang ditanyakan? Mas Abdul? Ya, sementara itu untuk kuliah Pak, nanti misalnya perkuliahan itu waktunya itu kan siang kerja shift, nggak ada shift Pak, saya kerja itu jam 7 sampai jam 4, jadi nggak ada shift itu perkuliahan. Jadi kalau yang ada kuliah kan nanti bisa kita ganti tugas, dalam bentuk tugas atau bentuk daring dan sebagainya. Tapi kalau dulu pernah kuliah kan paling tinggal skripsi aja, buat skripsi. Ya, mungkin nggak ada kuliah lagi. Nanti makanya bukti tadi dilampirkan KS ya. Coba langsung kontak Pak Bowo di grup itu kan ada itu. Mas Yulianto Eko Wibowo itu. Oke. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ini sebentar saya cek di masuki tadi sudah. KS digalisir tadi sudah, Pak Widi sudah. Oke, kayaknya ini sudah. Ini di DS. Ini masih izin Pak. Mohon maaf pertanyaan di luar proses. Apakah peserta yang diundang dalam forum ini kemungkinan besar akan diterima asalkan bukti diupload relevan dan sebagainya. Ada jumlah kuota yang terbatas 16. Oke. Barangkali peserta yang lain ada yang sama punya rencana mendaftar di kampus swasta, mungkin pendaftaran pada kampus ini sudah batas akhir. Oke. Jadi kalau gini ya, memang kita sementara di jatah 16 peserta untuk baik yang S1 maupun yang S2. Karena kalau lebih nanti takutnya dibayar nggak yang itu sama pusat itu yang 2 juta berapa itu. Nah, ini karena sudah ditentukan di sana. Nah, kalau yang pengen mendaftar di swasta juga kan bisa. Silakan langsung sambil mendaftar aja kan nggak nganu. Tetap bisa sambil mendaftar ini, mendaftar swasta itu kan nggak masalah. Gitu ya. Jadi yang ini Saudara Widi, silakan yang kalau ada sambil mendaftar yang swasta boleh juga. Ya. Nggak begitu. Kalau mendaftar kan boleh, nggak ada begitu keterikatan. Kecuali Anda sudah masuk diterima, walaupun sudah diterima pun daftar di swasta lagi boleh, asalkan bisa menempuh bisa tanggung jawab dengan mengikuti di kuliah di 2 tempat. Oke, saya kira itu. Ada lagi yang ditanyakan? Agem pun dalu Mas. Prof Thomas masuk. Oke.
Itu ada 3 orang penanya kelihatan Mas Sugih. Sudah ya tadi sudah ya? Sudah ya? Oh, sudah. Saya tanya lagi nggak Pak? Boleh. Wajah-wajah lama ini. Stop lama Prof. Thomas. Ya. Silakan. Baik Pak. Mas Tatang. Ya, saya mau nanya mengenai teknis ini Pak. Di dokumen yang mesti di-upload itu kan di sana ada file PDF maksimal 5 MB Pak ya. Ya. Nah, itu misal saya punya 4 sertifikat nih. Berarti 4 sertifikatnya bisa disatu filekan, di-upload ke semua atau mesti satu-satu Pak? Dijadikan satu aja Mas. Satu aja ya. Anda pakai Anda buka itu kalau nggak punya aplikasinya buka online itu. Buka online PDF online terus termasuk kalau filenya besar di small PDF gitu, dikecilkan size-nya. Yang penting terbaca. Ya. Oke. Ya, memang saya siapkan seperti itu Pak. Contoh kebetulan kan saya aktif di asosiasi di LSPTO sama LSK Otomotif. Berarti ada 2 kan keanggotaan asosiasi sama sertifikat kompetensinya. Berarti bisa digabung di sana mungkin ya. Iya. Bisa, ya. Silakan. Baik. Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mas Joni itu kayaknya mau tanya. Tanya nggak Mas Joni? Joni Tri. Sementara jelas Pak, ini sambil mengumpulkan bukti-buktinya Pak untuk di-upload. Iya. Mbak Wiwit, ada pertanyaan Mbak Wiwit? Kelihatan gambarnya sekilas. Oh ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya kira cukup ya. Iya, cukup. Nanti bisa yang masih kurang jelas nanti bisa WA di grup itu kan sudah ada grup untuk S1, grup untuk yang S2. Saya kira itu para peserta semuanya harapannya tadi sebanyak mungkin bukti yang bisa Anda lampirkan untuk meyakinkan kami untuk menerima saudara. Nah, saya kira itu. Terima kasih. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Prof. Dwi, Prof. Thomas, Caprof, Pak Nur, Mas Bowo, dan yang lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Monggo Mas Bowo untuk bisa ditutup. Terima kasih Prof. Thomas. Yes, sami-sami. Matur nuwun. Pak Gajur, Prof. Dwi, Pak Zainur, Prof. Thomas, Pak Sudiatno, dan beberapa dosen yang lain. Alhamdulillah acara malam ini lancar dan memberikan banyak jawaban bagi bapak-bapak dan ibu peserta RPL. Ini mungkin nanti kebingungan kemarin sudah mulai bisa terpecahkan jawabannya. Semoga nanti masih ada waktu 2 hari, tanggal 26 sampai 27 untuk melengkapi berkas. Jadi berkas-berkas yang bisa memperkuat semua kegiatan Bapak dan Ibu bisa diupload, dimaksimalkan. Nanti setelah tanggal 27 itu giliran Bapak-bapak asesor yang bekerja untuk mengasesmen Bapak dan Ibu semua. Semoga apa yang disampaikan malam ini bisa menjadi sedikit pencerahan buat Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta RPL S1 dan S2. Kemudian kalau nanti masih ada pertanyaan atau dalam waktu 2 hari selama Bapak Ibu proses upload data, kalau masih ada kebingungan silahkan bisa chat saja di grup. Insya Allah nanti saya ataupun Pak Kajur ataupun Prof. Dwi dan asesor lain bisa membantu menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya. Baik, mungkin begitu saja. Matur nuwun kepada Bapak-bapak dan Ibu semua. Semoga malam ini bisa menjadi pencerahan untuk kita. Mungkin dari saya tak cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Nanti kalau ada wawancara dan sebagainya akan kita umumkan di grup ya. Jadi siap-siap. Baik, Bapak. Wawancara Baik, terima kasih. tanggal 28 ke atas itu nanti akan diumumkan di grup. Jadi siap-siap untuk nanti mungkin jadwal dan sebagainya. Kalau ada wawancara nanti Mas Bowo kita untuk membuat jadwalnya. Bapak siap. Baik, Pak. Makasih semuanya. Ya, izin live. Makasih. Izin live nih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak.